taraweh Imam Syafi'i setelah apa waktu taraweh semalam itu sekali taraweh itu 2 kali hatam Quran. Kita bisa bayangkan kalau 2 kali hatam Quran kira-kira tarawehnya 10 menit apa 5 menit. Lain dengan kita. Ya. Sholat taraweh dicepat juga kita enggak datang. Itu ya. Yang 11 kagak datang, yang 20 juga kagak datang. 23 juga kagak datang. Apalagi kalau itu sholat tarawehnya dipanjang-panjangnya. Makanya Imam Syafi'i itu sekali taraweh itu 2 kali hatam Quran. Dan di luar taraweh pun itu selama Ramadan 2 kali hatam Quran juga. Jadi Imam Syafi'i sehari itu hatam Quran berapa kali? 4 kali sebulan. 30 hari jadi berapa? Kita kembali ke kita. Pernah kita kalau Ramadan hatam Quran? Cung yang ngacung yang pernah hatam Quran Ramadan. Yang panjang itu kacang. Ya, biar dipotong-potong juga kacang itu. Ya. Di luar kacang mah enggak ada yang panjang. Itu ya. Ya. Itu. Terus kita ngomong surga. Kita ngomong kenikmatan. Kira-kira jauh panggang dari api enggak? Kata anak-anak mah jauh tanah ka langit. Ya. Dan kita kalau Ramadan puasa apa tidak? Kagak, kita kagak puasa, cuman mindahin jadwal makan doang. Benar nggak? Walaupun disebut puasa juga disebutnya puasa dendam. Begitu udah tinggal setengah jam lagi, udah mau maghrib, itu meja udah penuh. Udah desek-desekan. Kata kolak lu geseran dikit. Kata sirup emang tempat-tempat ini mah. Kata es juga kan gitu ya. Itu yang sehari-hari di meja kagak ada apa-apa. Kalau bulan puasa penuh apa kagak? Desek-desekan itu di meja. Terus pada umur maghrib udah dilirik sana sama kita. Ntar lu maghrib gua embat lu kan gitu. Kayak dendam gitu apa bener ya? Begitu beledug aja langsung hantam ke romo. Begitu diajak taraweh ngap kan gitu. Akhirnya tarawehnya mah kagak. Dan kita enjoy. Betul. Padahal taraweh itu adanya cuma hanya di Ramadan saja. Ramadannya sirna, Ramadannya pergi juga sholat taraweh. Gitu ya. Kecuali yang ujungnya. Dan kita juga ikut. Padahal yang namanya witir, ya. Yang namanya witir, baik Ramadan maupun di luar Ramadan, itu ada witir. Nah, yang dipakai oleh orang 11 rakaat dengan witir itu dalil witir dipakai taraweh. Witir paling sedikit berapa rakaat? Kita nggak pernah ngelaksanain, jumlahnya aja nggak tahu. Ya. Keciri nggak pernah ngerjain.
Jadi witir itu paling minimal 1 rakaat. Dan maksimalnya paling banyak berapa? 11 rakaat. Seperti sholat duha. Paling sedikit berapa? 2 rakaat. Paling banyak? Paling banyak? Enggak tahu. Saya nggak pernah ngelakoni. Paling banyak 12 rakaat. Kita yang 12. Kagak yang 2 apa lagi? Ya. Padahal itu khusus sholat duha itu disebutnya sholat ekonomi, sholat kehidupan. Dari doanya aja udah tokmol. Inna duha udin wal jamala ludin wal baha. Tokmol orang ini sebut ya. Bihaqi duhaika wa jamalika atini ma ataita ibadakas. Apa yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang soleh, kita ikut nimbrung. Atini ma ataita ibadakas solihin, yang telah Allah anugerahkan limpahkan kepada hambamu yang soleh ya Allah. Coba bagi saya sedikit aja. Seperti istilahnya hamba-hamba yang soleh. Itu doa-doa. Ya. Dan paling sedikit 2. Kalau kita menganggap itu ceng-celengan. Kalau kita masukin duit ke ceng-celengan, yang 100.000 ada, yang 50.000 ada, yang 20.000 ada, yang 10.000 ada, yang 5.000 ada, yang 2.000 ada, yang 1.000 ada. Kira-kira yang dimasukin kemana? Yang mana? Yang paling kecil apa yang paling gede? Hah? Namanya juga ceng. Pasti yang paling kecil. Nggak mungkin 100.000 dimasukin ke ceng-celengan. Pasti yang dimasukin yang 1.000 atau yang 2, yang 2.000. Karena namanya juga ceng-celengan. Kalau masukin yang 100.000, yang 50.000 disebut juga salah masukin. Benar nggak? Kalau kita. Jadi kalau kita umpamanya 2 rakaat sholat duha, ya itu ceng-celengan. Terus sholat witir 1 rakaat, itu ceng-celengan. Mau 11 kebanyakan capek. Mau 1 rakaat malu sama Allah. Gitu kan ya? Akhirnya kita berapa? 3 rakaat. Nah 3 rakaat kira-kira dipisah apa enggak? Nah kalau kita sholat witir 2 rakaat itu disebut witir apa bukan? Sebab jangkep. Jadi jangan nyebut sholatnya usolli sunatal witri kalau dipisahkan. 2 dari bagian 3. Jadi usolli sunatan minal witri rakaataini. Dari jumlah yang ganjil keseluruhannya itu jadi 2 dipisahin. Jadi nggak boleh usolli sunatal witri rakaataini satu rakaat. Istilahnya rakaataini 2 rakaat enggak ganjil, jangkep. Ya. Kecuali salah rakaatin sekaligus 3 rakaat baru itu disebut witir. Kan kayak gitu aja kita nggak ngerti, betul. Ngajinya juga baru ini. Ya. Iya, ngajinya juga baru ini, taunya baru ini. Ngerjainnya juga belum pernah, kan gitu. Nih. Kalau ukuran sholat, nggak ada yang mahal ke Siti Robatul Adawiyah.
yang tenar perempuan jadi waliullah. Itu disela dia ngurus suami, disela-sela ngurus anak. Robiatul Adawiyah itu. Semalam dia enggak kurang sholat sunnah itu 1000 rakaat. Tiap malam. Dan dia mampu. Abuya almarhum, Abuya Dimyati Cidahu pernah ngomong, hayang urutan Robiatul Adawiyah sapeting 1000 rakaat ke anaknya ke kieu aing hayang kos Robiatul Adawiyah cenah hayang 1000 rakaat karak kanang 300 rakaat geus lek capek. Itu baru 300. Urang mah ulah-ulah 300 Abuya begitu pernah. 2 rakaat begitu pernah kan itunya. Benar. Baju naon. Tapi ka surga hayang pangareupna. Teu mikir kasalahan urang loba. Benar. Nabi Adam, Iblis itu dikeluarin dari surga, salahnya cuma satu. Iblis dikeluarin dari surga cuma satu. Pasajadal malaikatu illa iblis, suruh hormat. Semua itu malaikat, semua itu masuk iblis, suruh hormat sama Adam yang Allah ciptakan itu makhluk. Yang namanya manusia. Malaikat mah hormat, sujud. Apa kata iblis? Karena iblis itu cuma punya takabur doang. Cuma punya sifat sombong doang satu. Itu dikeluarin Allah murka. Coba kalau kita yuk dari mulai takabur, ujub, hasud, benar, iri, dengki, banyak. Ya, suujon, benar. Artinya suujon itu buruk sangka sama orang. Ada di kita semua. Terus ujung-ujung kita minta surga, minta masuk surga. Wa ma qarraba ilaihi katanya. Itu. Kira-kira pantas enggak? Maka itu dilantunkan oleh siapa? Oleh Abu Nawas. Itu dibaca setiap habis Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril pahabli taubatan wagbir fa innaka ghafiru zambil Haji, cuman pengharapan kita diampuni ada segala kesalahan dan dosa kita yang seabrek-abrek. Karena apa? Karena dosa hamba, dosa manusia itu ya lebih kecil daripada rahmat Allah. Rahmat Allah itu melingkupi sangat dan sangat, tidak ada batasnya. Maka Allah itu disifati dari rahmat itu sifat rahman, direndengin dengan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rahim Allah rahmatnya maha pengasih. Nah, Allah kalau ngasih pilih kasih enggak? Siapapun dikasih tanpa pilih, mau kaya Allah kasih dengan cara dia nyolong motor, ya, dengan dia cara korupsi, itu dikasih aja Allah rezekinya.
baik itu halal maupun haram. Tinggal kita memilternya secara punya agama itu aja. Kalau kita walaupun suka ngasih pilih kasih apa enggak, pilih kasih, saya tuh jangan dikasih. Kenapa gua sama dia? Gitu kita bukan gitu kan ya? Kalau kita ditengolin kan. Emang kenapa? Udahlah, ceritanya mah panjang katanya kan gitu kita. Ya. Walaupun kita benar suka ada sifat pemurah, sifat pengasih, tapi kita pilih kasih Allah enggak. Oh kaya di dunia kecuali di akhirat, maka untuk di akhirat difilter delapan rohim, disebutnya maha maha penyayang. Sebab tidak semua yang dikasih itu belum tentu disayang, tapi dikasih masih kasih belum tentu. Masa sih yang disayang oleh Allah agak dikasih, yang gak disayang aja dikasih, apalagi yang cuman yang dikasih belum tentu disayang. Udah bolak-balik di situ aja, ya, supaya pinter bolak-balik Rahman Rahim. Makanya kalau pengen disebut udah namain aja Tony. Itu ada di Al-Qur'an. Nah, iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan disebut aja ya. Kayak ada mertuanya, kalau ada mantunya suruh jadi imam. Kalau jadi imam suruh baca surat Sabihis, karena ada nama dia. Sabihis barobikal alalladzi khalaqa alladzi qaddara. Begitu nyampe kepada Sanukri Uka, kan namanya Sanukri. Tuh, gua disebut kan sama dia, kan Palapa Sanuk Riuka. Oh, namanya dia Sanuk. Itu ya. Ini lagi ngaji apa siapa? Kalau judulnya mau puasa. Tadi apa itu baca ayat di surat Al-Baqarah ya? Ya ayyuhalladzina itu yang dipanggil oleh Allah, yang dipanggil, yang digerok siapa? Ada orang yang enggak puasa. Berarti iman apa tidak? Jadi Allah memanggil hanya amannya orang yang beriman. Apa sih yang dipanggil? Kutiba alaikumus, suruh puasa. Jadi peribadahan di dalam Islam itu paling pelit. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan, ada seumur hidup sekali. Cukup sekali seumur hidup. Harian apa? Mingguan, Jumat, bulanan, gaji, ya. Itu orang memberikan itu kan sebulan sekali gaji, betul lah. Ya. Itu ibadah bulan, ibadah tahunan, puasa setahun sekali dalam sebulan. Ibadah seumur hidup satu kali, haji. Dan semua punya label apa enggak? Punya label. Yang harian labelnya apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Bisa mencegah barang yang buruk dan kepada yang barang yang jahat.
Itu label harian. Label mingguan. Pantasiru fil ardi wabtagu min fadlil. Di situ anugerah Allah sangat besar. Label bulanan. Aplaha manzak. Orang yang memberi akan dia berbahagia. Itu label. Nah pas puasa labelnya apa? La'alakum. Sejauh mana ketakwaan kita kualitas dan kuantitasnya. Itulah la'alakum tatakun, ujung daripada ayat-ayat. Nah, kalau itu beres semuanya dari 1, 2, 3, 4, tinggal satu yang lihat yaitu haji. Laisa jazaa'un illal jannah. Tidak ada yang pantas balasan untuk orang yang haji itu kecuali itu kalau beres semua. Makanya dia ditaruhnya di belakang. Rukun Islam 5 apa 6? Yang benar. Yang kelima pergi haji. Yang keenam pulang. Ngapain di sono aja? Berarti 6. Aduh, pan sudah disebut pulang pergi. Berarti 6 ya. Ini mah di kita aja 6 dekat orang mah jangan. Lu sasaran makanya punya kualitas iman dan tidaknya dari ketakwaan itu. Orang yang takwa itu sifatnya berapa? Tanda-tandanya, identitasnya. Orang yang takwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal. Tuh disebutnya berapa dia labelnya? Yuk kita rinci. Alladzina yu'minuna bil itu satu. Pertama dia beriman kepada yang gaib yang tidak kelihatan. Allah kelihatan enggak? Alam kubur tahu enggak? Kuburan? Tahu kuburan memenjel. Tapi yang disebut alam kubur dia istilahnya di dalamnya lagi ngapain enggak tahu. Cuman kita yang hidup bisa ditandain aja. Kalau itu tanah kuburan kurang, berarti itu kuburan gedean. Kalau banyak lebihnya berarti itu kuburan nyempitin itu aja. Pernah nggak bapak-bapak ikut ngubur terus ya tanah yang kuburannya itu kurang? Pernah nggak? Nah kalau itu sampai kurang, berarti itu kuburan sama kita juga yang masih hidup kelihatan. Dia udah dibesarkan oleh Allah tuh kuburan. Pan supaya diterangi kuburnya kan gitu ya. Oh, diluaskan ke dalam kuburan gitu ya. Dari situ. Berarti itu orang apa? Kalau itu tanahnya lebih, kuburan nyempitin orang apa? Sebodoh amat. Gitu aja. Bukan apa yang menyebut ya situ. Itu tanda yang realistisnya itu.
Makanya banyak kan istilahnya mayitnya itu masih utuh kan gitu ya. Terus istilahnya kainnya aja masih utuh. Tapi jangan ikut orang serang. Jangan ikutan orang serang. Saking banyaknya dia dosanya. Dia amanah, dia wasiat sama bininya. Nanti kalau gua mati, gua jangan dibungkus sama kain putih katanya, sama boy. Minta dibungkus aja sama daun pisang. Supaya nanti ditanya malaikat, "Wih, kita menduduh wong, kita mah lontong," katanya gitu. Cekena malaikat dialah gak bisa. Itu ya. Ini para jamaah hadirin rahimakumullah. Itu baru satu. Yang kedua, wa yuqimunas, mendirikan, bukan mengerjakan. Kalau sekedar mengerjakan itu pasti kalimatnya wa yaf'aluna shalah. Karena itu iqomah, jadi istilahnya berdiri yang tegak lahir dan batin gitu ya. Semua istilahnya kerja, baik itu hati, anggota, ucapan, maka disebut wa yuqimunas. Makanya hanya di sholat lah yang disebut takbiratul ihram. Takbir yang lain tidak. Ya. Takbir kita dalam azan nggak disebut takbiratul ihram. Sampai istilahnya itu haram melakukan sesuatu. Orang ngerokok nggak boleh jadi imam. Udah atur aja sendiri itu mah. Dua, wa mimma razaqnahum dan apa yang telah Allah limpahkan rezeki kepada kita yunfikun. Makanya itu akan ditanya, ma aina kasaba wa ma anfaqo, dari mana kau dapat dan kemana kau lempar. Itu kata Nabi. Itu wa mimma razaqnahum yun. Maka itu nanti terperinci dalam fikih. Ada nafkah wajib, tapi itu bukan wajibnya istilahnya zakat. Seperti kepada keluarga. Siapa keluarga itu? Ke bawahnya anak, ke atasnya orang tua dan mertua. Kalau kita mampu. Tua mimma razaqnahum. Ada nanti yang disebut sunnah, ada nanti yang disebut itu macam-macam nantinya. Entah labelnya banyak tingkatannya. Tua mimma razaqnahum. Kalau itu dibahas mungkin udah berapa itu? 3. Allazi walladzina yu'minuna bima sila ilai. Dan orang yang beriman dia percaya apa yang diturunkan kepada kaum Muhammad, yaitu Al-Quran. Itu dari wa ma unzila min, dan apa yang telah diturunkan juga sebelum kaum Muhammad. Sebab Allah sebelum kepada Nabi Muhammad nurunin ayat-ayat yang di kitab-kitab ini sudah terlebih dahulu ada. Seperti Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada
Yang dia sekarang kalau ibadahnya pakai hulu kuya itu bukan bisa. Yud. Nah, dia pakai bahasa Ibrahim. Eli bahasa Bahtani. Saya ini bukan Isa. Saya ini teman kamu. Kenapa aku ditinggal? Itu Eli bahasa Bahtani itu asalnya. Cuman untuk itu susah ayat-ayat disebut hale. Kan kedengarnya sama kita di luar hulu ya. Iya makin orang baik ya. Udah diekos lah. Itu. Dan sebelum juga Allah turunkan suhu, yaitu lembaran-lembaran firman-Nya. Pertama itu suhu diturunkan kepada siapa? Nabi. Berapa suhu? 60 suhu. Kemudian diturunkan suhuf itu kepada Nabi Musa sebelum diturunkan Taurat. Nabi Ibrahim dulu. Diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Berapa suhuf? 30 suhuf. Kemudian diturunkan kepada Nabi Musa 10 suhuf. Jumlah berapa? 100 tambah 4. Taurat, Zabur, Injil sama Quran. Jadi berapa? Itu firman Allah harus apa? Wama imamuka. Siapa hai panutan kamu? Udah belajar Al-Qurannya? Udah belajar huruf hijaiyahnya? Al-Quran itu huruf hijaiyah yang 28. Dan itu hurufnya. Kalau kamu nggak belajar itu Quran, enak aja lu ngaku makmum kepada gua. Kapan lu istilahnya nggak makmum kepada gua, kata imam, kata Quran. Hati-hati. Ya. Jangan kita enjoy. Makanya orang bisa huruf hijaiyah pasti bisa Quran. Orang nggak bisa huruf hijaiyah bohong kalau dia bisa Quran. Walaupun dia bisa baca. Mana yang benar, mana yang salah, saya nggak tahu. Sebab di situ ada ilmu yang khusus yang disebut untuk